Pemirsa, publik kembali dikagetkan dengan kasus penikaman yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur terhadap 3 anggota keluarganya sendiri di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penikaman yang dilakukan mengakibatkan terbunuhnya ayah dan nenek pelaku, sementara ibu pelaku masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Lantas, mengapa anak bisa menjadi pelaku kejahatan? Kami akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri yang telah bergabung secara daring. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi, Mas Reza. Pagi. Ya. Baik. Mas Reza, kalau kita melihat kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota keluarga oleh anak di bawah umur ini kembali terjadi. Apa yang biasanya melatari hal seperti ini? Memang kita harus membedakan antara penyikapan terhadap anak-anak yang melakukan pidana dengan orang dewasa yang melakukan pidana. Kalau kita bicara tentang orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, maka tidak terlalu penting bagi kita untuk mencari tahu sebab musabab yang sangat luas, yang sangat kompleks, yang sangat multidimensional tentang apa penyebab perilaku yang bersangkutan. Tapi beda soal kalau kita bicara tentang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Secara umum paling tidak ada 5 lingkungan, ada 5 subsistem mulai dari mikrosistem sampai makrosistem yang sepatutnya perlu ditelaah. Sementara kalau secara spesifik, dalam prakteknya saya pribadi menggunakan ada 5 hal yang saya coba cari tahu. Pertama terkait dengan ada tidaknya kemungkinan yang bersangkutan memiliki riwayat kondisi mental khusus, plus juga masalah ketergantungan pada nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, termasuk miras. Yang kedua, fantasi-fantasi kekerasan. Apa yang dia baca, game apa yang dia mainkan, mimpi seperti apa, itu akan bisa memberikan gambaran tentang fantasi-fantasi kekerasan yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu terkait dengan stabil atau tidaknya pendidikan anak yang melakukan pidana tersebut. Yang keempat, relasi pertemanan, baik itu di sekitar rumah maupun di sekolah, maupun relasi pertemanan di media sosial. Dan yang kelima adalah pola pengekspresian amarah. Nah, dengan mencari tahu 5 hal tersebut, maka mudah-mudahan kita akan bisa menemukan apa gerangan faktor pemicunya, apa faktor pengkondisiannya, plus apa pula faktor fundamental yang menyebabkan seorang anak sampai kemudian berbuat sedemikian brutal terhadap keluarganya sendiri. Ya, jadi Mas Reza, kalau kita merujuk pada kasus pembunuhan yang terjadi di Lebak Bulus, Jakarta ini melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku utamanya. Nah, kalau untuk kasus yang ini dari pandangan Anda, apa yang mendorong seorang anak bisa berbuat demikian? Tadi saya katakan, ada 5 subsistem, ada 5 aspek yang perlu didalami untuk mencari tahu apa gerangan yang membuat yang bersangkutan sampai berbuat sedemikian brutal. Tetapi kita patut kiranya berspekulasi hari ini ketika kita bicara tentang perilaku kekerasan atau perilaku kenakalan anak secara umum, maka acap kali kita mencari kambing hitamnya adalah lewat media sosial, lewat game online. Ada masalah-masalah pribadi yang tidak terselesaikan secara baik, tetapi justru diselesaikan dengan cara-cara yang dipelajari lewat media sosial, lewat game online. Kemungkinan hal ini relevan atau tidak perlu ditelaah, tapi bukan sesuatu yang perlu dikesampingkan begitu saja. Ya, kita memang masih akan menunggu ya hasil secara keseluruhan penyelidikan dari pihak polisi. Tapi kemudian ada muncul dugaan bahwa orang tua dari pelaku ini kerap berkonflik sebelum pelaku melakukan aksinya membunuh, menghabisi nyawa orang tua dan juga neneknya. Nah, kalau bicara soal anak yang kemudian menghadapi konflik dari orang tua, bagaimana seharusnya hal ini terjadi ataupun anak bisa dididik untuk menyikapi situasi keluarga yang tidak terlepas dari konflik? Saya tidak tahu konflik apa gerangan yang mewarnai keluarga tersebut, tetapi saya teringat bahwa selama ini kita menganggap perceraian sebagai hal hina yang perlu dijauhkan sejauh-jauhnya, dianggap sebagai hal yang terlarang untuk dilakukan. Tapi riset menunjukkan bahwa betapapun perceraian bukan sesuatu hal yang direkomendasikan, namun perceraian tetap dianggap lebih baik, tanda petik, ketimbang membiarkan anak hidup dalam sebuah kehidupan keluarga yang morat-marit. Morat-marit dalam pengertian tidak bisa mengatasi konflik atau pertikaian mereka secara baik. Memang ini pilihan yang getir, tapi sekali lagi, ketimbang membiarkan anak mengalami proses tumbuh kembang dalam sebuah lingkungan keluarga yang tidak kondusif, orang tua yang tidak bisa berperan secara efektif, tapi justru memiliki relasi antagonistik satu sama lain, maka sekali lagi, perceraian boleh jadi merupakan pilihan yang lebih tepat yang membuka ruang bagi anak untuk menjalani proses tumbuh kembang secara lebih baik.
Jadi kalau anak yang berhadapan dengan hukum, ini sebaiknya hukuman seperti apa yang pantas diberikan pada mereka? Sudah barang tentu kita harus membuka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA sejak awal, sejak pasal pertama sudah mewanti-wanti kita semua untuk mengesampingkan perasaan marah, perasaan dendam, perasaan benci, dan seterusnya dalam rangka menghukum anak. Jelas secara normatif, kita melihat putih, maksimal hukuman pidana yang bisa dikenakan kepada anak yang melakukan pidana hanyalah 10 tahun. Namun saya teringat, peristiwa yang mirip dengan yang sedang kita perbincangkan saat ini, bahkan lebih kejam lagi, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian dilakukan oleh seorang anak di daerah Penajam Pasir Utara. Pada saat itu ternyata majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang SPPA. Tapi majelis hakim justru menjatuhkan hukuman 20 tahun. Berarti 2 kali lipat dari yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin hal ini sifatnya kontroversial. Tetapi realitasnya adalah hakim mengatakan 20 tahun adalah hukuman yang lebih tepat dengan mempertimbangkan rasa keadilan korban dan juga katakanlah desakan masyarakat yang berharap bahwa pelaku yang sedemikian kejam itu dihukum lebih berat. Di samping itu juga menurut saya hukuman 20 tahun tidak bisa kita serta-merta maknai sebagai pemenjaraan atau pengurungan begitu saja, tapi 20 tahun justru merupakan masa yang lebih panjang bagi seorang anak yang melakukan perbuatan pidana untuk menjalani proses rehabilitasi secara lebih komprehensif lagi. Hitung-hitungan di atas kertas, dengan masa rehabilitasi yang lebih panjang, yaitu sampai 20 tahun, maka mudah-mudahan tingkat residivisme yang bersangkutan akan bisa ditekan. Kemudian dalam sistem peradilan pada anak ini, Mas Reza, apa saja hak-hak pelaku anak yang kemudian harus tetap dijamin oleh negara? Semua hak-hak anak yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tetap harus terrealisasikan, termasuk bagi anak-anak yang sudah melakukan perbuatan pidana. Itu artinya kita tidak bisa mendiskriminasi antara anak yang sudah melakukan perbuatan pidana dengan anak yang tidak melakukan perbuatan pidana. Mereka memiliki hak yang sama persis. Sehingga kewajiban semua pihak untuk memberikan atau merealisasikan hak-hak tersebut. Bahkan, khusus bagi anak yang melakukan perbuatan pidana, justru diberikan perlindungan khusus, bukan perlindungan umum. Perlindungan khusus harus diberikan kepada mereka, yaitu di bawah payung anak-anak yang melakukan atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Itulah perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka. Kalau ditanya siapa gerangan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana, maka jawabannya secara berurutan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Jadi ringkasnya, di samping perlindungan atau pemenuhan hak anak secara umum, juga ada perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Lantas, seberapa jauh pemasyarakatan bisa menjadi tempat untuk memperbaiki anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan, Mas Reza? Tentu di ruang publik saya tetap harus membangun keyakinan bahwa otoritas pemasyarakatan akan bisa merehabilitasi anak untuk kemudian suatu saat nanti mereintegrasi alias mengembalikan anak ke keluarga maupun ke masyarakat. Tapi memang ada data global yang tidak begitu menggembirakan bahwa 3 tahun setelah mengakhiri masa hukuman, ternyata 22% anak kembali mengulangi perbuatan pidananya. Bahkan 5 tahun setelah mengakhiri masa hukuman, tingkat residivisnya meningkat hingga 70 hingga 80%. Ini menunjukkan bahwa pasca hukuman berakhir, pembinaan berakhir, ternyata kita memiliki alasan untuk khawatir. Anak-anak akan mengulangi perbuatan pidananya kembali, baik perbuatan pidana yang sama maupun perbuatan pidana yang berbeda. Itu artinya kita pun pada saat yang sama, kendati sekali lagi membangun harapan positif, namun juga tidak bisa menihilkan sama sekali kemungkinan adanya kegagalan dalam proses pemasyarakatan, dalam proses pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Baik. Ya, Mas Reza, kalau dalam peradilan anak ini tadi Anda sebutkan sudah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pada anak. Nah, apakah sejauh ini dalam penerapannya ada poin-poin yang memang memerlukan revisi atau perbaikan agar bisa lebih memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum?
Di sekian banyak forum saya mengambil sikap bahwa tampaknya kita sudah harus melakukan revisi terhadap undang-undang yang usianya sudah belasan bahkan puluhan tahun ini. Bahkan sekiranya kita bersepakat bahwa tindak tanduk anak hari ini jauh lebih brutal, jauh lebih keji, jauh lebih onar ketimbang pada waktu dulu, maka mari kita buka ruang diskusi bahwa revisi yang dilakukan terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak justru arahnya adalah pemberatan sanksi kepada mereka agar sekali lagi harapannya bukan hanya memisahkan anak dari masyarakat yang menjadi tujuan, tetapi bagaimana agar anak bisa menjalani program pembinaan atau rehabilitasi secara lebih lama lagi. Itu sikap saya, yaitu lakukan revisi terhadap undang-undang SPPA dengan arah revisi pada pemberatan sanksi. Selain pemberatan sanksi ini juga apakah ini bisa mengakomodir terkait dengan anak-anak ini tidak mengulangi lagi perbuatannya ketika nanti bebas? Pertanyaan bagus, karena kita di Indonesia secara salah kaprah memposisikan litigasi dan restoratif justice sebagai dua pendekatan hukum yang absolut terpisah. Yang saya maksud dengan litigasi adalah mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masuk penjara. Itu litigasi. Sementara hasil kajian di sekian banyak negara menunjukkan bahwa ketika dilakukan pendekatan kombinasi atau hybrid, yaitu antara litigasi dan restoratif justice, efektivitasnya jauh lebih terukur. Ketika dua pendekatan ini digabung sedemikian rupa, maka terhadap pelaku termasuk anak-anak yang melakukan pidana, tingkat residivisme mereka akan turun. Itu artinya resiko bagi mereka untuk mengulangi perbuatan pidana justru akan bisa lebih ditekan ketika mereka dikenakan pembinaan yang sekali lagi menggunakan pendekatan kombinasi. Nah, apakah kemungkinan pendekatan sedemikian rupa bisa dipraktekkan di Indonesia? Sekali lagi, dalam cermatan saya, kita ini kadung memposisikan litigasi dan restoratif justice sebagai dua pilihan yang harus dipilih salah satu. Sekiranya bisa digabung, sekiranya ada terobosan untuk itu, dan saya pikir sangat memungkinkan, kenapa tidak? Karena hasilnya mudah-mudahan lebih efektif, lebih mujarab bagi anak yang melakukan pidana dan juga bagi masyarakat yang semestinya terhindar dari perbuatan pidana. Tadi Mas Reza sempat menyampaikan bahwa dalam sistem peradilan anak ini rasa emosi atau rasa marah utamanya ini harus dikesampingkan dahulu. Nah, kalau dalam kasus ini kita melihat mungkin respon publik banyak yang kemudian memberikan rasa marah begitu terhadap pelaku. Apa yang kemudian harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus ini? Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim tadi saya sebut di Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, salah satunya dilatar belakangi oleh seberapa jauh Majelis Hakim menyerap katakanlah amarah, kekesalan, ketakutan yang ada di masyarakat luas. Dan itu yang coba dibawa ke dalam ruang sidang, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun terhadap anak yang melakukan pidana. Padahal ketentuan normatifnya maksimal hanya 10 tahun. Bahkan tidak hanya itu, ternyata juga masyarakat dengan menerapkan kearifan lokal melakukan penggusuran atau pembongkaran terhadap rumah pelaku dan juga rumah korban seingat saya. Ini dilakukan oleh masyarakat, sekali lagi disambung sebagai bentuk kearifan lokal, sebagai cara bagi mereka untuk meredakan ketegangan, kekesalan, amarah, dan ketakutan yang mereka alami. Tentu saja kita tidak bisa pukul rata bahwa pendekatan di satu perkara, pendekatan di satu wilayah akan serta-merta bisa diterapkan pada perkara ataupun wilayah lain. Namun apa yang terjadi di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur menurut saya merupakan sebuah contoh, bisa dijadikan sebagai sebuah benchmark bagaimana ada upaya harmonisasi antara keadilan yang hidup di ruang persidangan dengan keadilan yang dihidupkan masyarakat di luar ruang persidangan. Sepanjang tidak dilakukan secara anarkis, tidak memunculkan persoalan-persoalan pidana baru, menurut saya langkah-langkah sedemikian rupa patut untuk dipertimbangkan. Tapi Mas Reza, ketika Anda mencontohkan bisa dijerat hukuman yang lebih tinggi 20 tahun penjara, ketika dia keluar nanti kan ini statusnya sudah bukan anak-anak lagi. Dan artinya bisa dibilang dibesarkannya di dalam lembaga permasyarakatan. Bagaimana negara menjamin ketika anak-anak yang dibesarkan di dalam lapas ini, ketika kembali ke masyarakat itu masyarakat bisa menerima dan juga mentalnya juga bisa lebih baik? Nah, jadi persoalannya bukan lagi pada pelaku ya. Persoalannya bukan lagi pada negara yang sudah melakukan pembinaan, tapi persoalannya ada pada masyarakat.
seberapa jauh masyarakat memaafkan, seberapa jauh masyarakat akan bisa menerima kembali, seberapa jauh masyarakat ambil bagian dalam program reintegrasi mantan pelaku. Itu memang menjadi pertanyaan besar. Harus kita katakan bahwa masyarakat kita cenderung resisten terhadap mereka-mereka yang sudah melakukan perbuatan pidana. Catatan kecilnya adalah ketika masyarakat resisten, sampai kemudian mantan pelaku tidak bisa mencari kerja, tidak bisa menjalani pendidikan, tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka sadar tidak sadar justru kita menciptakan risiko baru bagi terjadinya perbuatan pengulangan pidana oleh mantan pelaku tersebut. Mudah bagi saya untuk mengatakan hal ini, tapi saya yakin realitasnya tidak sesederhana itu, bahwa ketika seorang mantan pelaku sudah mengakhiri masa hukumannya, maka secara konsekuen semestinya masyarakat, kita-kita ini teryakinkan bahwa program pemasyarakatan atau rehabilitasi terhadap yang bersangkutan dianggap berhasil. Semestinya demikian. Ya, Mas Reza, kemudian kalau berkaca dari kasus ini, apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua, oleh lingkungan untuk bisa lebih menyediakan lingkungan yang mungkin aman untuk anak dan juga mencegah agar kejadian serupa ini terjadi, menimbulkan atau kedepannya tidak lagi menimbulkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum? Tampaknya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu karena seingat saya data atau angka tentang anak-anak yang melakukan pidana dari waktu ke waktu terus meningkat. Tambah lagi ada data yang menunjukkan bahwa tingkat residivisme di kalangan mereka juga naik seiring dengan berakhirnya masa hukuman. Namun paling tidak secara intuitif, paling tidak saat ini ingin saya katakan tampaknya sumber-sumber informasi alternatif, media-media yang hadir di tangan anak bisa berperan sebagai pedang bermata ganda. Di satu sisi, media sosial, internet, dan sejenisnya akan bisa menghadirkan informasi-informasi yang lebih konstruktif bagi anak. Tapi kita juga patut khawatir bahwa media yang sama justru juga akan menghadirkan informasi-informasi yang negatif, yang destruktif bagi anak. Sehingga anak akan belajar secara keliru untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara-cara sebagaimana yang mereka teladani di media sosial. Ini pedang bermata ganda yang perlu kita cari penyelesaiannya. Mengambil Australia sebagai best practice misalnya, mereka menetapkan batasan bahwa media sosial hanya boleh digunakan oleh mereka-mereka yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Apakah kita perlu melakukan hal serupa? Mari kita diskusikan hal itu. Baik, terima kasih atas insight-nya. Psikolog forensik Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, Mas Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.